Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hani Habibah. Saya mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, Prodi RPL PIAUD kelas 1C. Saya akan memaparkan materi tentang dasar pemikiran dalam pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Haja Iis Rodiah, MPD. Berikut kalimat bijak yang sangat bagus sekali ya, yaitu anak-anak adalah bunga yang sedang mekar. Berikan mereka nutrisi yang tepat untuk membantu mereka tumbuh. Berkaitan dengan kata bijak tersebut, maka sudah seharusnya pendidik atau guru PAUD memahami bahwa pendidikan anak usia dini harus lebih dari sekedar penitipan anak. Kenapa harus lebih dari sekedar penitipan anak? Karena pada pendidikan anak usia dini ini setidaknya ada 3 aspek perkembangan yang akan berkembang, yaitu karakter. Yang pertama karakter, kedua kognitif, dan yang ketiga keterampilan sosial. Nah, terkait dengan perkembangan karakter atau pembentukan karakter, masa ini sangat penting sekali karena fase ini adalah fase kritis pengembangan nilai-nilai moral dan etika dasar yang akan menjadi fondasi kepribadian anak. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu bahwa stimulasi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan membangun dasar-dasar pengetahuan itu akan berkembang di fase ini. Yang terakhir yaitu keterampilan sosial emosional. Apa itu keterampilan sosial emosional? Yaitu pembelajaran berinteraksi, mengelola emosi, dan membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam praktik PAUD. Tantangannya adalah tentang kesalahpahaman publik. Berikut kesalahpahaman publik, yaitu bahwa PAUD itu dipandang hanya sebagai tempat bermain tanpa tujuan edukatif. Selanjutnya, di PAUD itu mempunyai kurikulum yang tidak sesuai tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir, tantangannya yaitu tekanan akademik berlebih penyebab stres pada anak. Nah, ada pertanyaan fundamental tentang pendidikan anak usia dini, yaitu bagaimana pemikiran filosofis dan teori memengaruhi kurikulum dan metode pembelajaran PAUD. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik unik anak usia dini? Dan pertanyaan fundamental ketiga, yaitu bagaimana pemahaman dasar PAUD atau pendidikan anak usia dini berimplikasi pada praktik di lembaga guru dan orang tua. Berikut 3 pilar teori pembelajaran anak yang digagas oleh 3 tokoh pendidikan anak dunia, yaitu 1. Teori Montessori, bahwa anak memiliki absorbent mind dan belajar dari lingkungan yang disiapkan. 5 area kurikulum dengan kebebasan memilih aktivitas, guru sebagai fasilitator dan pengamat. Selanjutnya ada teori Piase, yaitu anak membangun pengetahuan melalui pengalaman konkret, fokus pada tahap praoperasional dengan kurikulum berbasis kegiatan manipulatif dan eksplorasi mandiri. Teori pembelajaran selanjutnya yaitu teori Vygotsky, yaitu pembelajaran sebagai proses sosial dengan konsep zona promaksimal atau disingkat dengan ZPD. Kurikulum menekankan kerja kelompok
dan scaffolding dari guru. Berikut ada prinsip utama pembelajaran PAUD, yaitu 1. Berbasis bermain, yang kedua berpusat pada anak, yang ketiga perkembangan holistik atau menyeluruh, yang keempat lingkungan yang aman. Transformasi lembaga PAUD yang dari pendekatan lama menuju pendekatan baru. Poin pertama yaitu dari kurikulum kaku dan akademis berubah atau diperbaharui menjadi kurikulum holistik dan fleksibel. Yang kedua, yang dari pembelajaran pasif dan hafalan berubah atau diperbaharui menjadi pembelajaran aktif dan kontekstual. Yang selanjutnya, dari kelas monoton tanpa stimulasi akan dirubah atau diperbaharui menjadi lingkungan kaya stimulasi edukatif. Dan yang terakhir, yang dari fokus pada hasil, bukan pada proses, akan diperbaharui menjadi fokus pada proses perkembangan anak. Selanjutnya, peran guru dan orang tua dalam PAUD. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, orang tua sebagai mitra. Ketiga, ekosistem pendidikan. Prinsip bermain sama dengan belajar, yaitu bahwa melalui bermain, anak mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan problem solving, keterampilan sosial, dan fondasi akademik dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Berikut kunci keberhasilan PAUD yang berkualitas. Yang pertama, fondasi teoritis. Pemahaman mendalam tentang teori perkembangan anak dari Montessori, Piaget, dan Vygotsky. Yang kedua, kunci keberhasilan PAUD yang berkualitas yaitu keterlibatan keluarga, bahwa partisipasi aktif orang tua sebagai mitra dalam mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak itu sangat dibutuhkan. Kunci keberhasilan selanjutnya yaitu kurikulum yang fleksibel. Kurikulumnya harus mempunyai pendekatan pembelajaran yang adaptif, berbasis bermain, dan berpusat pada kebutuhan anak. Yang ketiga, guru yang profesional. Pendidik yang berperan sebagai fasilitator dan memiliki kompetensi dalam memahami perkembangan anak. Kesimpulan dari materi dasar pemikiran dalam pendidikan anak usia dini itu, yang pertama, pemahaman yang benar tentang dasar pemikiran PAUD, yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, PAUD harus berlandaskan teori perkembangan anak, bukan sekedar tempat penitipan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak, berbasis bermain dan berorientasi holistik. Yang selanjutnya, bermain adalah inti proses belajar, bukan aktivitas sampingan. Yang terakhir, implikasi bagi ekosistem PAUD, yaitu lembaga. Lembaga harus mempunyai kurikulum fleksibel. Yang kedua, guru adalah fasilitator belajar. Yang ketiga, orang tua harus menjadi mitra yang aktif dalam pendidikan. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.